Di sebuah desa terpencil di balik perbukitan yang gersang, hiduplah seorang petani tua miskin bernama Pak Darsa. Setiap pagi, ia bangun sebelum ayam berkokok, memanggul cangkul retak, dan berjalan menuruni lereng menuju ladang kecil warisan orang tuanya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, namun matanya masih menyimpan semangat hidup. Sayangnya, semangat itu tak pernah cukup untuk melawan kenyataan. Tanahnya mengering, panennya selalu gagal, dan ia terus-menerus ditindas oleh sang tuan tanah kaya raya bernama Surya Dhandaka. Tuan Surya menguasai hampir seluruh air di desa, membelokkan sungai kecil ke sawah-sawahnya yang luas. Ladang Pak Darsa hanya ditinggalkan lumpur retak dan rumput liar. Setiap kali ia memohon air, ia ditertawakan. Setiap kali ia menanam harapan, tuan tanah datang mencabutnya dengan kekuasaan. Namun, tak ada yang tahu bahwa suatu malam, saat Pak Darsa menggali tanah dengan tangan kosong, putus asa karena tak bisa menanam apapun, ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Cangkulnya membentur sisik. Besar, dingin, berkilau dalam cahaya rembulan. Dari dalam tanah, muncul seekor ular raksasa dengan mata yang menyala kehijauan. Bukannya menyerang, ular itu berbicara. "Aku Nagara, penjaga bumi ini. Kau telah merawat tanah meski ia hampir mati. Aku akan membantumu." Sejak itu, ladang Pak Darsa berubah. Hujan turun hanya di atas tanahnya. Padi tumbuh subur. Daun-daun seakan menyanyikan lagu kehidupan. Namun ketika Tuan Surya mendengar kabar ini, ia murka. Ia menyangka Pak Darsa menyimpan ilmu hitam atau harta karun terpendam. Ia mengirim orang-orang untuk menyelidiki, dan mereka pun melihat sosok itu. Bayangan raksasa merayap di malam hari. Dari situlah kekacauan dimulai. Dan siapapun yang mendengar kisah ini, pasti terkejut. Karena siapa sangka, di balik tanah yang sekarat tersembunyi sebuah kekuatan yang selama ini hanya dianggap legenda. Sejak malam itu, kehidupan Pak Darsa berubah perlahan namun pasti. Setiap pagi, ia bangun seperti biasa. Namun kali ini ladangnya basah oleh embun yang tak turun di tempat lain. Awan tipis menaungi petak kecilnya, melindungi tunas-tunas muda dari panas terik. Tanah yang dulunya keras kini empuk dan hidup. Ia tahu ini semua berkat Nagara, ular raksasa yang hidup jauh di bawah akar-akar bumi, tertidur selama puluhan tahun, hingga tangan tua dan jujur membangunkannya dengan ketulusan. Mereka tak bicara setiap hari, namun setiap malam, saat bulan naik, Pak Darsa akan duduk di tengah sawah, membawa segenggam nasi dan seteguk air, lalu meletakkannya di atas batu besar. "Terima kasih, Nagara. Aku hanya manusia biasa. Tapi selama aku hidup, kau akan kujaga." Dari kegelapan tanah, seringkali muncul getaran halus, atau kilatan sisik yang hanya terlihat sekejap. Seolah-olah bumi menjawab doanya. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian. Surya Dhandaka, sang tuan tanah, mulai curiga. Ia melihat padi Pak Darsa tumbuh lebih tinggi dan lebih hijau daripada siapapun di desa itu. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ladang kering yang tak punya akses air bisa menghasilkan panen yang lebih baik dari sawahnya sendiri yang luas dan mahal? Ia memanggil para pengintai dan membayar anak buah untuk menyelidiki malam hari. Dan pada suatu malam, saat bulan sedang purnama, mereka melihatnya. Sosok itu, raksasa, berkilau, menjalar perlahan di tengah ladang, melingkari gubuk Pak Darsa tanpa mengganggu apapun. Esok harinya, desas-desus pun menyebar cepat. Mulut demi mulut menyebut nama ular besar. Dan di hadapan Surya Dhandaka, kabar itu berubah menjadi satu kata yang ia benci, kekuatan. Baginya, tidak mungkin seorang petani tua bisa lebih makmur darinya, kecuali ada sesuatu yang harus ia miliki juga. Dan sejak saat itu, niat buruk pun mulai tumbuh, sama seperti benih-benih pohon angkuh yang siap menutupi kebenaran. Tuan Surya Dhandaka duduk di pendopo rumah besarnya, dikelilingi oleh emas, keris kuno, dan lukisan silsilah yang memenuhi dinding. Namun wajahnya tak lagi berseri. Ia memandangi laporan para pekerjanya yang ketakutan. Mereka melihat ular raksasa di ladang Pak Darsa. Bukan ular biasa, tapi sosok yang menurut mereka mampu mengguncang bumi dan menembus kabut malam tanpa suara.
Ular penjaga tanah, gumam Surya, lalu tertawa kecil. Kalau benar makhluk itu nyata, aku akan menangkapnya. Akan kujadikan peliharaan. Bayangkan, semua tanah bisa tunduk padaku. Ia memanggil para pemburu bayaran. Orang-orang berotot dengan tato di lengan, bersenjata lengkap dengan jaring besar, tombak baja, dan jimat-jimat untuk menaklukkan makhluk gaib. Ia bayar mereka mahal, lebih mahal dari harga panen satu musim. Sementara itu, di ladang kecilnya, Pak Darsa merasakan sesuatu yang tidak beres. Awan tak lagi teduh, angin berubah arah, burung-burung mulai menjauh. Ia duduk di atas batu besar dan meletakkan nasi seperti biasa. Nagara, bisiknya. Apakah ada bahaya? Tak ada suara, tapi tanah di bawahnya terasa gelisah. Seperti detak jantung yang memacu cepat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Darsa bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sawahnya terbakar. Ular raksasa terjerat jaring besi. Dan suara tawa Tuan Surya menggema di langit merah menyala. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi saat membuka pintu gubuknya, ia melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya obor bergerak mendekat dari sisi bukit. Raga Pak Darsa melemas. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, Tuan Tanah tak hanya datang untuk mengambil air, tapi untuk mengambil kekuatan. Malam itu, langit seolah menahan nafas. Tak ada bintang, hanya cahaya obor yang menjalar seperti ular kecil dari bukit menuju ladang Pak Darsa. Di balik semak, puluhan pria bertubuh besar menyelinap, membawa jaring besi, tombak tajam, dan jerat dari kawat baja. Di tengah mereka, berdiri Tuan Surya Dhandaka, senyum puas di wajahnya, tangan menggenggam keris pusaka warisan leluhur. Pak Darsa berdiri di tengah ladangnya, mematung. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada jalan lari, tapi ia tidak gentar. Dengan suara tenang, ia berkata ke tanah di bawah kakinya, "Nagara, jika kau mendengarku, inilah saatnya." Tiba-tiba, tanah bergemuruh. Bumi seperti menghela napas panjang. Lalu dari tengah sawah yang hijau, muncul tonjolan besar, seperti bukit yang bangkit. Dalam detik berikutnya, Nagara muncul dari dalam tanah. Ular raksasa dengan sisik emas kehijauan, matanya bersinar seperti lentera neraka. Para pemburu berteriak. Sebagian melempar tombak, sebagian lari tunggang langgang. Tapi tombak hanya memantul dari sisik Nagara, seperti ranting menabrak batu. Tuan Surya tetap berdiri. "Jangan mundur. Itu hanya ilusi. Tangkap dia," bentaknya. Namun sebelum mereka bisa bergerak lagi, Nagara mengangkat tubuhnya tinggi. Satu gerakan ekornya menghantam tanah, membuat ledakan lumpur yang menggulingkan 3 orang sekaligus. Ular itu tak menyerang membabi buta. Ia hanya berdiri gagah, mengelilingi Pak Darsa, melindungi satu-satunya manusia yang pernah memberinya hormat. Pak Darsa berteriak, "Berhentilah, kalian tak mengerti. Ini bukan monster, ini penjaga tanah yang kalian rusak dengan keserakahan." Namun para pemburu tak mendengar. Mereka tak lagi takut, karena tuan mereka berdiri di depan. Tapi yang mereka tak tahu, bukan manusia yang memimpin malam ini, tapi dosa. Dan dosa tak pernah menang melawan yang benar. Di bawah langit yang mendung, tubuh Nagara berdiri seperti menara hidup. Nafasnya seperti angin topan. Mata Tuan Surya Dhandaka yang tadi penuh percaya diri, kini mulai goyah. Tapi harga diri dan kesombongan terlalu besar untuk membuatnya mundur. Ia melangkah maju dengan keris pusaka terhunus, lalu berteriak lantang, "Aku pemilik tanah ini. Aku pewaris darah bangsawan. Tak akan tunduk pada makhluk kotor seperti kau." Pak Darsa menutup mata. Ia tahu apa yang akan terjadi. Surya mengayunkan keris ke arah tubuh Nagara. Namun sebelum bilah itu menyentuh sisik, seekor-ekor besar melingkar cepat dan menghantam tanah di dekatnya. Dentumannya mengguncang ladang. Tanah terbelah, debu mengepul. Surya terjatuh. Kerisnya terlempar ke lumpur. Nagara menunduk. Wajahnya hanya sejengkal dari Surya yang gemetar. Lidahnya menjulur perlahan, bukan untuk menyerang,
tapi seolah mencium aroma ketakutan manusia yang selama ini menyiksa bumi. Surya berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. Ia menunduk, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bukan pada kekuasaan, tapi pada kebenaran yang tak bisa dilawan. "Jangan, ampuni aku." Suaranya parau. Pak Darsa berjalan pelan, menatap tuan tanah yang dulu menghinanya. Kini bersujud di tanah yang dulu ia injak dengan congkak. Ia tak mengangkat suara. Ia hanya berkata satu kalimat, pelan tapi menusuk. "Tanah ini tidak butuh penguasa. Ia butuh penjaga." Nagara memutar tubuhnya perlahan. Ia tidak membunuh, tidak melukai. Ia hanya membiarkan Surya merasakan rasa takut yang selama ini ia tabur pada orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, desa mendengar keheningan yang bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa kesombongan manusia tak ada artinya di hadapan alam yang sabar namun tak pernah lupa. Pagi setelah malam penuh ketegangan itu, matahari terbit pelan dari balik bukit. Embun menyelimuti ladang Pak Darsa, membuat tiap batang padi berkilau seperti benang perak. Tak ada bekas pertarungan, tak ada luka, hanya jejak melingkar besar di tanah, tanda bahwa Nagara pernah muncul di sana. Tuan Surya Dhandaka menghilang sejak malam itu. Ada yang bilang ia pergi ke kota, malu. Ada yang percaya ia jatuh sakit karena trauma. Namun yang pasti, ia tak pernah kembali. Desa Sukaluyu berubah. Orang-orang mulai berdatangan ke ladang Pak Darsa, bukan untuk mencuri, tapi untuk membantu. Mereka tak lagi melihatnya sebagai petani tua miskin, tapi sebagai penjaga yang telah melindungi bumi dan desa dari kerakusan. Pak Darsa tidak menjadi kaya. Ia tetap tinggal di gubuk reot, tetap bangun pagi, tetap menanam padi. Tapi sekarang, setiap ia melangkah ke sawah, anak-anak kecil mengikutinya. Mereka belajar mencangkul, menyemai benih, dan lebih dari itu, belajar menghormati tanah yang memberi mereka kehidupan. Dan setiap malam, saat bulan naik, Pak Darsa tetap meletakkan sesaji kecil di atas batu besar di tengah ladang, segenggam nasi hangat dan setetes air. Ia akan duduk diam, menatap langit, lalu berbisik, "Terima kasih, Nagara." Bumi telah kembali bernapas. Angin pun menjawab lembut. Daun-daun padi menari pelan, dan tanah bergetar halus, seakan Nagara mendengar.